Menurut lu, Willy Salim settingan atau tidak? Menurut lu aja dulu. Ini mau jawabnya simple. Simple dulu aja. Settingan apa enggak? Ya. Menurut gua ya. Tapi ini menurut gua ya, Om Ded ya. Settingan. Bobon Santoso akui rendang 200 kg yang dimasak Willy Salim kemudian hilang murni settingan. Dugaan Bobon jelas tegaskan serta dukungan anggapan publik terkhusus warga Palembang. Bagaimanapun, kejanggalan demi kejanggalan yang kuatkan dugaan settingan terang terbaca. Ngomongnya ke toilet atau ke mobil ya. Jadi kalau nggak salah dia ngejelasin ke toilet, tapi ada yang bilang dia bukan ke toilet, tapi bukan ke WC, tapi justru di mobil. Makan. Makan berapa puluh menit gitu lah ya, 25-30. Gue menemukan indikasi bahwa ini adalah settingan, seperti yang tadi kita bilang, merencanakan kegagalan. Jadi kita gagal nih dalam sebuah project ya kan. Oke, gimana supaya tetap ada hasilnya? Way out. Ya, tetap ada outputnya. Nah, gue ketemu kejanggalan itu ya tentunya settingannya itu setelah dia ke toilet atau ke mobil, begitu datang dengan ekspresi yang menurut gue itu tidak harusnya seperti itu. Gue agree. Itu dengan ekspresinya, mohon maaf ya, gue nggak tahu, mungkin memang begitu dia. Kalau gue kaget, gue nggak akan kayak gitu ekspresinya. Oh, ya gila, kemana ini barang-barang seperti itu? Lebih meyakinkan orang. Tapi kan kita bisa ngeliat kayak, maaf, kayak sedikit mengejek ya, tanda kutip ya. Willy Salim mengatakan ini di luar pengetahuan dia. Ya nggak mungkin loh. Dia kan ada di situ. Nah, waktu orang berebut ngambil itu, dia permisi mau ke toilet, mau buang air kecil. Ternyata dia ke mobil. Dia berada di mobil sekian lama, bukan 5 menit ke toilet, lama. Nah, orang nggak tahan lagi, nggak ada. Kemudian tempat itu menjadi sepi. Banyak teman-teman dia yang udah ke mobil. Nah, itu dilihat nggak ada orang, ya diserbu lah sama masyarakat. Masyarakat tuh bulan puasa loh, lapar mereka tuh, belum bukber mereka. Kelaparan, orang bulan puasa ini disiksa begitu. Kenapa saya menyaksikan kalau itu tuh hanya, kenapa saya mengatakan itu settingan? Saya melihat dari kok di dalam kuali yang besar itu ya, kalau misal berebutan pasti kotor. Tapi itu bersih banget, kualinya tuh bersih banget. Licin, kayak nggak terjadi huru hara, keributan lah kayak gitu. Nah, itu yang selain itu ada banyak sekali kejanggalan ketika dia ngomong dia bilang minum di mobil, terus dia bilang ke toilet, di dalam mobil dia bilang minum, terus ketika sampai di lokasi dia bilang ke toilet. Ada lagi kejanggalan lain adalah warga di sana kalau udah berebut mengambil rendang, ketika orang sudah mendapatkan apa yang misal dia ngambil ya, masyarakat di sana ngambil rendang, pasti kan akan langsung pergi meninggalkan Willy. Nggak mungkin lagi ada Willy-nya, kok Willy kembali lagi gitu. Dan masyarakat di sana masih cengar-cengir, senyum-senyum kayak gitu. Isu masak besar Willy Salim yang berujung pada rendang hilang diambil warga makin menuai kecaman. Sejumlah tokoh agama, termasuk Ustadz Abdul Somad dan Felix Yao yang notabene putra Palembang, angkat bicara, keras sindir dan kecam Willy Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, karena ini ada isu yang lagi rame berkaitan dengan Palembang, berarti sebagai orang Palembang saya harus speak up. Dan speak up-nya pakai bahasa Palembang. Jadi ini hari ini kita tahu kalau Palembang itu sebenarnya salah sikok kota kuliner yang paling bagus. Jadi ngapolah nak masak rendang tuh. Ada banyak pempek lah, model lah, tekwan lah. Apa masak kacang merah boleh. Ngapolah nak masak rendang tuh, aku nanya tuh. Nah, jadi sebenarnya ini ya, kalau aku lihat ya, pertama ya, kalau aku jingok ya, wong Palembang nih ya. Nyanyi sih yo. Nu Jawa yo. Tapi maling lah tidak lah. Aku yakin wong Palembang nih baik-baik, jingok be aku. Artinya aku ya termasuk salah satu yang kayak merasa kayak termasuk yang menyesalkan. Kenapa? Karena citra wong Palembang nih jadi kayak maling. Ada orang non muslim yang datang ke Palembang ini tiba-tiba pulang hilang kepalanya? Enggak ada. Paling-paling hilang rendangnya.
Itu pun kalau niatnya betul tulus. Tidak mungkin rendang sebanyak itu apinya kecil. Menurut ilmu perendangan, itu rendang itu mesti dimasak paling tidak 4 jam baru matang. Apinya mesti besar. Apalagi kalau sampai 100-200 kilo. Jadi kalau apinya kecil, rendangnya sebanyak itu ditinggalkan. Itu memang namanya rendang konspirasi. Orang Palembang, wah, tunggu, jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Wajib menjaga harkat martabat harga dirinya. Willy Salim makin terpojok. Tak hanya banjir kritik tajam, warga Palembang pun seret Willy Salim ke polisi. Atas reaksi warga Palembang, Willy Salim tampak pasrah terima nasib. Kalau sekarang lu udah dilaporin sama teman-teman kita, ya kita sebutnya temen ya, jangan sampai lu bilang lu kira temen gua gitu ya, maksudnya konten kreator di Palembang yang ngelaporin lu di polisi, lu tahu nggak? Tahu kok. Oke. Dan tanggapan lu gimana tuh terkait hal itu? Tanggapan gua ya semua orang pasti punya haknya, gitu, punya pendapatnya, punya opininya. Kalau gua cukup mendengarkan, cuman yang bisa gue jelaskan sekali lagi dan berulang-ulang kali, sama sekali tidak ada settingan. Willy Salim dinilai bersalah. Warga Palembang jelas tak terima. Citra mereka hancur lebur gegara rendang 200 kg. Tuntutan permintaan maaf pun dilayangkan terhadap Willy Salim. Ya, kami sudah berkontak teman-teman sekalian, para konten kreator. Dalam forum pertemuan kita hari ini, saya sebagai wali kota, saya tegaskan, saya sangat tidak rela kota Palembang ini direndahkan, apalagi nyangkut harkat dan martabat orang Palembang. Dan kita berharap cobalah cari konten-konten yang bermartabat, yang mendidik, sehingga masyarakat Palembang tidak merasa dirugikan oleh hal-hal yang bersifat negatif seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Kalau memang ini disetting, ada setting untuk kepentingan apa, bisnis apalah, kalau ini disetting, Anda harus meminta maaf kepada seluruh, bukan hanya warga Palembang tapi juga warga Sumatera Selatan dan saya. Karena saya putra daerah Sumatera Selatan. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kejadian rendang yang viral ini, banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Jujur, ini bukan salah warga Palembang. Ini sepenuhnya salah saya. Karena saya kurang persiapan. Mohon maaf, saya pertama kali masak untuk orang sebanyak itu. Willy Salim memang meminta maaf. Sayangnya, tak sedikit yang menilai permintaan maaf itu tak tulus. Apalagi tak sedikit pula netizen yang malah membela dirinya. Ketika suara pembelaan datang dari netizen di media sosial, justru warga Palembang turun ke jalan, gelar aksi demo terhadap Willy Salim. Apapun yang menghina kota Palembang, kita harus merasa itu bertanggung jawab di sini. Karena hanya satu konten dari Willy Salim yang bertanggung jawab pada hari itu. Seharusnya secara penuh. Di tengah kecaman yang makin keras terhadap Willy Salim, benarkah dirinya memang sengaja datang ke Palembang untuk gelar aksi settingan masak besar? Pasalnya, Willy Salim sama sekali tak punya pengalaman perihal masak besar seperti Bobon Santoso. Gue masih percaya, gue sama dengan Pak Helmi Yahya ini yang masih berpendapat bahwa kegiatan kemarin itu adalah bagian dari perencanaan. Jadi gagal dalam perencanaan, ya, akhirnya merencanakan kegagalan. Itu menurut gue sih seperti itu, Will. Karena gue juga berpikir kayak gitu juga sih ya. Karena gue pernah masak rendang, Will. Lu tau gak sih masak rendang itu butuh berapa lama? Gue paham kok, Bobon. Gue ngerti juga. Dari awal Willy ke Palembang itu niatnya baik, ya kan? Jadi ada warga Palembang lah yang motornya kecurian. Willy datang, Willy bantuin. Kita ngomong yang di rendang, Will. Gue tahu lu ada kurir gitu kan ya. Awalnya aja, iya benar. Terus Willy mikir, karena ini pertama kali Willy datang ke Palembang, Willy mau bikin sesuatu yang bisa ngebantu lebih banyak orang lagi, gitu.
Nah, terus Willy kepikiran buat masak, ya kan? Iya. Awalnya semuanya itu udah terplanning, kayak Willy udah minta bantuan keamanan. Kalau mau bersedekah, ikhlas dong. Nggak usah pakai konten, nggak usah diliput TV, ya kan? Kalau mau bersedekah, itu kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Jadi kalau ini bukan hanya tangan kanan memberi, tangan kiri nggak mau, enggak, malah di TV, diliput. Dan suara kecaman paling keras datang dari Kesultanan Palembang. Pasalnya, Willy tak hanya diboikot seumur hidup untuk tidak datang ke Palembang, tapi diminta untuk jalani ritual adat tepung tawar seperti diungkap berikut. Menyikapi insiden masak rendang ini yang dilakukan oleh Willy Salim ini, Kesultanan Palembang Darussalam memaklumatkan sikap sebagai berikut. 1. Mendesak Willy Salim untuk mengklarifikasi secara jujur dan meminta maaf langsung kepada masyarakat Palembang. Bukan hanya melalui video yang disebar di medsos, tetapi di dalam rapat adat Kesultanan Palembang Darussalam. 2. Mendesak Willy Salim untuk melakukan tradisi tepung tawar atas tindakan cempalo mulut sebagaimana adat Melayu Palembang yang juga tertulis dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahayo. 3. Mendesak Willy Salim untuk mencabut dan atau men-take down video yang terkait dengan kegiatan memasak rendang di BKB yang memuat konten hinaan, bulian, dan fitnah tersebut di semua akun media sosial yang ada, baik YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan media sosial lainnya. Jadi niat Willy itu emang benar-benar mau kasih yang terbaik, benar-benar mau, nggak ada sama sekali lah sedikit pun niat, sedikit pun mau bikin ini semua terjadi serama ini, setragedi ini. Willy nggak ada, sama sekali nggak ada. Ya. Jadi bahkan ya Pak ya, itu banyak banget yang ngomong, kenapa masaknya rendang gitu kan. Karena benar-benar Willy mikirin, kalau Willy datang ke sana masak nasi sama telur, itu nggak ada kesan sesuatu yang kesan yang terbaik gitu Pak.